Oke, shalom teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya? Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kita berjumpa kembali dalam gathering online kita di tanggal 24 April 2022 di jam 7.30 dengan aplikasi Zoom, teman-teman ya. Dan malam hari ini kita akan nanti sama-sama berkegiatan, yaitu dalam pujian penyembahan, dalam sharing dan juga tanya jawab, dan nanti ada closing, pengumuman dan doa penutup ya teman-teman. Demikian untuk seputar untuk rundown kita ke depannya. Oke, saya serahkan kepada waktu yang bertugas kepada tim First and Worship, Bro Aten dan Bro Izin. Saya persilakan. Bro Aten. Boleh dibuka mic-nya, Bro Aten, silakan. Itu masih dalam keadaan mute. Jangan lupa absen. Kalau udah minta tolong, jangan lupa absen. Jangan lupa. Halo? Jangan lupa. Bro Aten, aman jaringan? Kagak mau? Jaringan aman. Gua ya, Bro? Iya, langsung silakan. Sorry, Bro, nggak dengar tadi. Oke, silakan ya untuk pujian penyembahan. Waktu Oke, dan udah tempat dipersilakan. Silakan. Oke, shalom semuanya teman-teman. Jadi sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Kita datang pada Tuhan. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Jika Dia serahkan anaknya, Dialah mau berkorban bagi kau dan aku, seperti kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Jika Dia serahkan anaknya, Dia mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur. Oh, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, sembah. Hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur lagi. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Oke teman-teman, mari kita angkat pujian ini dari awal. Mari kita rasakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kasih Aku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, Dia mau berkorban bagi kau dan aku. Kasih
seperti kasih-Mu, bersyukur, 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 dan bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah. Katakan bersyukur, bersyukur. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan, selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Oke, terima kasih. Persilakan. Yuk, mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Cinta kasih Tuhan yang begitu sangat baik bagi setiap kami Tuhan. Untuk malam hari ini, segala kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Tuhan untuk sukacita, untuk kesehatan, untuk napas, bahkan kedamaian, bahkan apapun yang Tuhan telah berikan kepada kami, kami sangat bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah pertemukan kami dalam wadah gathering online ini. Tuhan, bukan sebagai rutinitas, tetapi Tuhan ini sebagai komitmen kami, kerinduan kami, ketaatan kami, kesetiaan kami, untuk kami selalu beribadah kepada-Mu Tuhan, dan memuji, memuliakan, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan bahkan saling berkenalan satu sama lain dengan teman-teman kami. Tuhan, berkati untuk setiap tadi Tuhan, untuk Aten dan juga izin yang sudah membawa kami dalam pujian penyembahan. Tuhan, kiranya berkati kehidupan mereka. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan memberkati hamba-Mu, kiranya semua yang disampaikan oleh hamba-Mu berasal daripada-Mu. Bahkan kami semua yang mendengarkan, Tuhan memberkati, bukan hanya mendengarkan, tapi juga mengaplikasikan mulai hari ini, bahkan seterusnya. Tuhan berkati teman-teman kami yang mungkin mereka dalam proses login, Tuhan memberkati jaringan kami, media yang kami gunakan, kiranya jauhkan dari segala yang ingin mengganggu dalam jaringan media kami, Tuhan, dan kami dapat lancar hingga kami selesai dalam ibadah online kami, awal pertengahan ke akhirnya, dan kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, menikmati setia kasih dari kami bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, aku menyapa teman-teman semua. Shalom teman-teman. Apa kabarnya? Teman-teman boleh open mic kita untuk bisa saling bersapa satu sama lain, teman-teman ya. Mana nih suara-suaranya? Aku mau dengar shalom-shalomnya nih. Bersama, shalom, Ya, shalom, 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 shalom. Selamat malam. Oke, di sini Shalom, kita ada everyone. 16.000 orang ya, betul ya? Iya, 16.000 orang ya dari penjuru dunia. Betul ya, dunia Sabang sampai Merauke maksudnya ya. Oke, teman-teman ya. Dan teman-teman, sebelum kita masuk kepada firman Tuhan nanti yang akan dibawakan oleh Kak Susmi, ada beberapa hal nanti ke depannya teman-teman perlu perhatikan. Teman-teman selama berlangsungnya GO, teman-teman diharapkan untuk mematikan mic ya. Yang nanti yang hanya buka mic hanya yang bertugas. Dan yang kedua, teman-teman jika tidak berhalangan dengan jaringan, yuk kita buka on cam kita bersama-sama, karena aku yakin dan percaya pertemuan ini sama dengan halnya pertemuan offline. Jadi kita bisa melihat reaksi teman-teman kita yang lagi cemberut, yang lagi mungkin sukacita, atau yang mungkin lagi lagi sedih ya, atau lagi mungkin lagi ini ya, bimbang ya teman-teman. Nah, di sinilah kita bisa melihat ekspresi teman-teman satu sama lain. Berikutnya teman-teman nanti persiapkan pertanyaan teman-teman. Nanti apapun itu, yang pertama pastinya berkaitan dengan tema. Kalaupun nanti warna sari, dipersilakan teman-teman ya. Lalu teman-teman, dan yang terakhir jangan lupa menulis setiap nanti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Susmi. Jadi teman-teman tetap stay tune dari awal pertengahan hingga nanti kita berakhir teman-teman ya. Oke, nanti aku persilakan kepada untuk Kak Susmi selama 30 menit ke depan, dan nanti kita akan masuk kepada
tanya jawab, dan lain sebagainya. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan. Ya, terima kasih buat kesempatannya pada malam hari ini untuk saya boleh dipercayakan sharing firman Tuhan. Teman-teman, shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Shalom tuh. Ya. Shalom. Oke, teman-teman, sesuai dengan tema kita yang ada di flyer, yaitu kunci keberhasilan. Berbicara tentang kunci keberhasilan ini, teman-teman, pastinya nggak ada satupun orang yang mau hidupnya gagal ya. Pasti semuanya pengen berhasil gitu dalam hidupnya. Oke, teman-teman, apa sih yang menjadi kunci untuk kita bisa berhasil dalam menjalani kehidupan kita ini selama kita ada di dunia ini ya? Dan langsung aja teman-teman, kita akan membaca ayat firman Tuhan pada malam hari ini dari Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Teman-teman bisa membukanya di dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Ya, teman-teman, saya akan membacakan ayat firman Tuhan buat kita semua. Di dalam Yosua pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa, sebentar ya teman-teman, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan ditunjuk, sebentar ya teman-teman. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Ya, teman-teman, di sini Tuhan memerintahkan Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Dan perintah itu disampaikan Tuhan lewat firman-Nya kepada Yosua setelah Musa mati. Yosua disuruh Tuhan untuk bersiap-siap untuk menyeberangi Sungai Yordan bersama seluruh bangsa Israel. Nah, Tuhan akan memberikan kepada mereka suatu negeri yang luas. Jadi, sungguh luar biasa.
tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Yosua. Nah, untuk dapat berhasil dan memperoleh janji Tuhan, Yosua harus mengerti apa yang menjadi kunci untuk dia bisa berhasil. Apa yang harus ia lakukan? Dia harus mengikuti arahan Tuhan. Tanpa dia mengikuti arahan Tuhan, maka semua yang dilakukan oleh Yosua ini untuk merebut tanah Kanaan itu pasti akan gagal, teman-teman. Nah, di sini adapun hal-hal yang Tuhan sampaikan pesan yang Tuhan sampaikan kepada Yosua supaya perjalanannya itu berhasil. Teman-teman, yang pertama kita bisa lihat di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7a. Bisa salah satu minta bantuannya untuk membacakan. Yosua 1 ayat 6 sampai 7a ya, Kak. Ayat 6 sampai 7a. Benar. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Oke, batas 7 aja. Oke, terima kasih buat Bro Sipri. Ya, yang pertama adalah harus kuat dan teguh hati. Nah, ketika Tuhan menyuruh Yosua untuk memimpin bangsa Israel, untuk Yosua dapat merebut tanah Kanaan itu, dia harus kuat dan teguh hati. Artinya apa? Dia harus tidak mudah untuk menyerah, tidak mudah untuk putus asa. Nah, itu yang harus dilakukan oleh Yosua, teman-teman. Demikian juga dalam kehidupan kita ya, teman-teman. Seperti tadi temanya yaitu kunci untuk kita bisa berhasil. Yang pertama, kita harus kuat dan teguh hati. Artinya dalam kehidupan kita, ketika kita ingin berhasil, kita harus menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, terus berjuang gitu, untuk kita bisa berhasil. Kalau kita udah menyerah, kita nggak akan bisa berhasil, teman-teman. Karena sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan kepada Yosua, untuk dia dapat berhasil, dia harus kuat dan teguh hati, teman-teman. Nah, apapun yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita, untuk kita meraih apa yang menjadi harapan kita, keinginan kita, cita-cita kita, ya, kita harus berjuang, teman-teman. Nah, mungkin contohnya teman-teman dalam menghadapi perkuliahan. Dari awal sudah semangat-semangat untuk mau kuliah, untuk mau meraih apa yang menjadi cita-cita teman-teman. Tapi ketika di tengah perjalanan, ketika tantangan itu ada, apakah teman-teman masih teguh pada pendirian teman-teman? Ketika dari awal teman-teman udah mau meraih apa yang menjadi impian teman-teman. Nah, di sini kita dapat belajar lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu kita harus punya hati yang kuat, hati yang teguh, supaya kita bisa berhasil, teman-teman. Begitupun dalam, mungkin ada teman-teman yang sudah bekerja, yang dalam pelayanan. Kadang-kadang ketika kita dalam bekerja, mungkin ada di titik di mana kita kayaknya udahlah malas gitu, karena banyak kerjaan, karena udah melihat situasi kondisi yang membuat teman-teman ingin menyerah, udahlah nggak mau lagi untuk bekerja gitu. Nah,
ataupun mungkin di dalam pelayanan. Ketika mungkin dalam pelayanan teman-teman menemukan di situ ada tantangan, teman-teman inginnya menyerah, tidak mau lagi untuk berjuang, tidak mau lagi untuk mencapai apa yang menjadi impian teman-teman. Itu yang pertama ya teman-teman, poin yang pertama. Jadi kita harus kita harus kuat dan teguh hati untuk kita bisa mencapai keberhasilan teman-teman. Dan poin yang kedua, di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7b. Di situ dikatakan, bisa minta tolong Bro Sipri lagi. Yosua pasal 1 ayat yang ke-7b. 7b ya, Kak? Ya. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Oke, terima kasih Bro Sipri. Ya, di poin 2 ini bertindak dengan hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di sini Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk dia bertindak dengan hati-hati di dalam dia memimpin bangsa Israel. Nah, jadi teman-teman, dalam kehidupan kita pun seperti itu teman-teman. Untuk kita bisa meraih atau kita bisa berhasil, kita harus bertindak hati-hati. Jadi apakah yang kita lakukan itu sesuai tidak dengan firman Tuhan? Apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat itu sesuai tidak dengan firman Tuhan? Supaya apa? Kita tidak menyimpang dari kehendak Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, pastinya kita tidak akan berhasil, teman-teman. Nah, makanya di sini diperlukan untuk kita harus berhati-hati. Berhati-hati dalam hal apa lagi? Berhati-hati dalam kita berkata-kata. Berhati-hati dalam hal apa? Dalam bertindak dan dalam kita berperilaku. Nah, ketika kita berkata-kata, apa yang seringkali kita katakan, teman-teman? Apakah itu perkataan-perkataan yang melemahkan kita atau perkataan-perkataan yang membangkitkan kita untuk kita bisa berhasil? Atau saat kita menghadapi tantangan, kita mulai mengatakan, udahlah aku pengen nyerah aja. Nah, kita memperkatakan perkataan itu. Nah, ketika kita memperkatakan perkataan itu, teman-teman, pasti kita nggak akan punya semangat lagi untuk kita mau berjuang gitu. Karena apa? Tadi dari perkataan kita aja sudah menunjukkan bahwa kita tidak mau lagi untuk berjuang gitu. Atau mungkin kita berkata, aku nggak bisa gitu. Nah, kita sendiri yang mengatakan kita nggak bisa gitu. Padahal sebenarnya Tuhan itu udah kasih kita kemampuan. Tuhan itu sudah kasih kita kapasitas sesuai dengan masing-masing orang. Setiap kita pasti diberikan talenta masing-masing gitu. Tapi kita udah bilang aku nggak bisa gitu. Nah, di situ teman-teman, kita tidak akan bisa berhasil ketika kita terus memperkatakan hal-hal yang negatif gitu tentang hidup kita, diri kita gitu. Jadi sangat penting untuk kita berkata-kata hal-hal yang bisa membangun diri kita, bukan perkataan-perkataan yang mengutuk gitu, tapi perkataan-perkataan yang memberkati supaya kita terus memiliki semangat untuk berjuang, teman-teman. Nah, di situ juga kita juga diingatkan untuk berhati-hati dalam bertindak. Nah, bagaimana dengan tindakan kita, teman-teman? Apakah tindakan kita ini menunjukkan
hal-hal yang menyukakan hati Tuhan atau tidak. Jangan sampai tindakan kita ini kita tunjukkan hal-hal yang Tuhan tidak suka gitu. Kita melakukan yang sesuai dengan keinginan kita, bukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Kita pengen apa yang kita inginkan begitu, bukan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Nah, ini juga salah, teman-teman. Jadi kita belajar untuk berhati-hati dalam melakukan segala sesuatunya, teman-teman. Sikap kita, tindakan kita harus jaga, teman-teman, supaya kita bisa berhasil. Selanjutnya, teman-teman, di poin yang ketiga, tidak lupa memperkatakan firman Tuhan. Di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, teman-teman, di poin yang ketiga ini kita harus memperkatakan firman Tuhan. Jangan lupa untuk memperkatakan firman Tuhan kalau teman-teman pengen berhasil. Karena dari perkataan firman Tuhan itu tadi kita bisa berkata-kata hal-hal yang bisa membangun diri kita, yang bisa membuat kita itu semangat gitu. Yang tadinya mungkin kita mungkin bisa berada di titik-titik di mana kita ingin menyerah gitu. Tapi ketika kita ingat kembali firman Tuhan, di situ kita kembali semangat, teman-teman gitu. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan bahwa mungkin ketika kita sudah mulai menyerah gitu, atau mungkin kita khawatir akan masa depan kita, tetapi firman Tuhan katakan bahwa masa depan kita di dalam Tuhan itu sungguh ada, dan harapan kita itu tidak akan pernah hilang. Nah, firman Tuhan itu selalu menguatkan kita. Firman Tuhan itu selalu meneguhkan kita supaya kita itu tidak menjadi lemah, gitu, teman-teman. Jadi harus memperkatakan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Apapun yang kita hadapi, perkatakan firman Tuhan. Jadi itulah kunci-kunci di mana kita bisa berhasil, teman-teman. Kunci untuk kita berhasil, yang pertama tadi, kita harus kuat dan teguh hati. Yang poin kedua tadi, kita harus bertindak dengan hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Di poin yang ketiga, tidak lupa memperkatakan firman Tuhan. Nah, selanjutnya, teman-teman, di poin yang keempat, tidak kecut dan tawar hati. Di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, seperti yang dikatakan Tuhan kepada Yosua, jangan kecut dan tawar hati. Untuk dia bisa berhasil, itu yang harus dilakukan oleh Yosua. Begitupun dalam kehidupan kita, teman-teman. Untuk kita bisa berhasil, kita jangan kecut dan tawar hati gitu. Artinya kita jangan takut untuk melakukan sesuatu gitu. Kita jangan takut untuk mencoba sesuatu. Coba aja dulu. Berhasil dan tidaknya itu nanti. Intinya kita mencoba dulu. Kalau kita udah menyerah dari awal, kita nggak akan pernah tahu kita akan berhasil atau tidak. Jadi, jangan pernah takut, teman-teman. Mulailah untuk berani melakukan sesuatu gitu. Berani untuk mencoba. Apalagi yang menjadi ketakutan kita, teman-teman. Mungkin kita takut tentang masa depan kita karena kita belum tahu apa nih yang akan terjadi ke depannya. Tidak perlu takut, teman-teman, karena
Tuhan sendiri sudah katakan bahwa masa depan kita di dalam Tuhan itu semua ada. Dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Jadi apa yang kita takutkan ketika Tuhan yang menyertai setiap langkah kehidupan kita? Tidak ada yang perlu kita takutkan, teman-teman. Kenapa kita bisa takut? Mungkin karena kita sedang mengandalkan diri kita sendiri. Kita mengandalkan kemampuan kita sendiri. Jadi kalau kita pengen untuk berhasil, kita harus yang pertama tadi kuat dan teguh hati. Poin yang kedua adalah kita harus bertindak dengan hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Dan poin yang ketiga adalah tidak lupa memperkatakan firman Tuhan. Dan poin yang keempat adalah tidak kecut dan tawar hati. Jadi kita tidak perlu takut, teman-teman. Jadi ketika kita melakukan semuanya itu tadi, teman-teman, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, teman-teman, pasti Tuhan akan buat berhasil, teman-teman. Karena apa? Kita sedang menyertakan Tuhan, kita sedang mengandalkan Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang menjadi kerinduan kita, teman-teman, pasti Tuhan akan buat berhasil ketika kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kunci keberhasilan kita, teman-teman, hanya ada di dalam Tuhan. Jadi, jika kita tidak mengikuti arahan Tuhan, pasti ujung-ujungnya gagal, teman-teman. Jadi, firman Tuhan pada malam hari ini sangat singkat, teman-teman. Biarlah apa yang boleh kita dengarkan, apa yang boleh kita baca lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, terus membawa kita untuk kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kunci keberhasilan kita dengan dunia berbeda dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada setiap kita, teman-teman. Jadi ketika kita mengikuti arahan Tuhan, pasti keberhasilan yang kita dapatkan itu adalah keberhasilan yang akan memberkati kita, teman-teman. Jadi tidak ada yang kita takutkan ketika Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Untuk waktu selanjutnya, saya persilakan kepada hostnya. Oke, teman-teman, kita beri apresiasi kepada pembicara kita. Teman-teman boleh kasih reaction, boleh tangan, boleh apapun ya. Yuk teman-teman, yuk. Aku mau lihat love-nya atau apapun. Oke, 1, 2, 3, ada 10.000 orang jiwa ya. Oke, dari berbagai penjuru dunia. Oke, thank you buat si Susmi yang sudah luar biasa memberkati kita malam hari ini ya. Kita bicara tentang kunci keberhasilan, teman-teman ya. Tadi aku kita mereview tadi kembali yang disampaikan oleh sahabat kita. Tadi teman-teman kalau mungkin ada yang ketinggalan, itu kita mengambil acuan dalam Yosua 1 ya teman-teman ya, ayat 1 sampai 9 teman-teman ya. Itu teman-teman bisa baca kembali nanti setelah ini ya teman-teman. Lalu tadi ada 4 poin bagaimana untuk kita memiliki kunci keberhasilan. Yang pertama, pastikan teman-teman memiliki hati yang kuat dan teguh hati. Lalu yang kedua, bagaimana untuk kita bisa mengalami keberhasilan, bertindaklah dengan hati-hati ya teman-teman. Yang ketiga, bagaimana kunci kita untuk bisa kita berhasil, jangan lupa dalam memperkatakan firman Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana kunci untuk kita bisa berhasil, yaitu jangan kecut dan tawar hati ya teman-teman. Saya yakin dan percaya ketika tadi 4 hal tadi kita yakini dan kita lakukan teman-teman, kita belajar dari Yosua, menggantikan Musa pada waktu itu, membawa bangsa Israel yang begitu banyak ya teman-teman ke tanah Kanaan melalui sungai Yordan teman-teman, tapi Yosua meminta penyertaan dari Tuhan. Dan Tuhan mengatakan jangan kecut, jangan tawar hati, jangan takut, dan seterusnya untuk menguatkan, memotivasi Yosua dalam memimpin bangsa Israel teman-temannya. Sebagai contoh,
referensi dari toko Alkitab pada saat ini yang kita pelajari. Oke teman-teman, demikian untuk review kita. Untuk tadi kita sudah belajar bareng-bareng mengenai bagaimana untuk kita bisa berhasil, pastinya dalam Tuhan. Oke teman-teman, kita ada beberapa menit ke depan, kurang lebih 40 sampai 45 menit. Kita akan gunakan waktu ini selama sebaik-baiknya dengan maksimal. Dengan 17.000 orang teman-teman ya, yang tadi aku katakan dari berbagai penjuru dunia. Oke teman-teman, karena ada pepatah, kita biasanya itu ada pepatah mengatakan tak kenal maka, ada yang saya jawab? Tak kenal maka tak, ayo tak apa yo, tak gendong, tak apa ayo. Tak gendong. Oke, tak sayang ya kalau orang-orang bilang ya, tapi kenalan dulu, nanti disayang. Disayang dalam persaudaraan. Oke teman-teman ya. Teman-teman yang pertama kali bergabung dalam GEO ini, aku persilakan teman-teman untuk memperkenalkan dirinya. Silakan, jika ada. Jika tidak ada, kita akan masuk ke dalam sesi yang kita tunggu-tunggu. Tanya jawab teman-teman ya, atau nanti sesi sharing. Ada yang merasa pertama kali bergabung, atau boleh memperkenalkan dirinya lagi, nggak apa-apa. Kak Gama boleh dong, perkenalkan diri lagi, boleh, nggak apa-apa. Ya, di sini dikasih ruang sebebas-bebasnya ya teman-teman untuk perkenalan. Jadi biar makin kenal, makin akrab ya. Ada? Oke, hitungan 100. Oke, kelamaan ya. Hitungan 3, 2, 1. Oke. Puji Tuhan semua jiwa-jiwa lama. Teman-teman, ayo aku mengundang untuk semua kita buka kamera on cam bagi yang nggak berhalangan, bagi yang nggak di luar, yang stay di rumah depan kamera ya kayak aku nih, depan webcam teman-teman, untuk kita bisa sama melihat ekspresi kita. Yuk kita masuk ke dalam sesi kita yang kita tunggu-tunggu, tanya jawab dan lain sebagainya. Oke, terima kasih infonya Alwina dan Galuh, nggak apa-apa, yang penting bisa mendengarkan suara kita semua. Teman-teman, aku persilakan untuk teman-teman kasih pertanyaan, melontarkan pertanyaan berkaitan dengan tema hari ini, malam hari ini, tentang kunci keberhasilan. Ya, teman-teman, aku persilakan. Bebas, langsung open mic, open cam, yang belum on cam silakan. Dari sekarang. Boleh melalui langsung buka mic, boleh raise hand. Kalau malu-malu boleh di chat ke aku boleh. Nanti aku akan bacakan tanpa menyebutkan nama teman-teman ya. Kalau bagi yang malu-malu mungkin ya, nggak apa-apa. Yuk, ini menarik teman-teman karena ini mengenai keberhasilan. Teman-teman kan semua pasti mengalami ini ya dalam setiap kejadian ya teman-teman. Apapun yang teman-teman alami, nggak lepas dari dua kata kunci, berhasil atau gagal ya teman-teman. Nah ini yang kita bahas, yaitu tema yang diangkat oleh pembicara kita, sahabat kita, berhasil, keberhasilan. Nah teman-teman, yuk kita bedah tema malam hari ini untuk kita sama-sama, untuk poin-poin yang kita ambil teman-teman nanti bisa kita gali. Mungkin teman-teman ya yang mau lebih lanjut kita untuk bahas tentang ini ya. Ada? Apakah teman-teman sudah berbuka puasa semua? Coba boleh yang tadi buka puasa jam 6, mungkin berbarengan dengan sahabat-sahabat kita di seberang, boleh tunjuk tangan, raise hand. Karena tadi aku juga baru buka puasa teman-teman ya. Bukannya doang, puasanya enggak teman-teman ya. Ya, puasanya enggak, bukannya iya gitu teman-teman ya. Itu perbedaannya. Iya Kak, sama. Ah, bagus. Sama ya, ada yang sama. Oke. Yuk teman-teman boleh. Rosatia, ada Ambu, ada Kak Jenny, ada Aten. Yuk teman-teman yang bertanya. Atau boleh, kalau kita mau Warnasari juga boleh. Kak, aku mau tanya di luar tema. Boleh. Nanti kita akan sama-sama bahas. Atau Kak, boleh aku mau sharing? Boleh, tentang tema kita malam hari ini. Kak, aku mau nyanyi? Boleh, teman-teman ya. Boleh sekali. Kak, aku mau ini, mau puisi? Boleh sekali ya. Kak, aku mau transfer pulsa ke Kak Gama? Boleh sekali ya, teman-teman ya. Aku dengan siap terbuka ya, selebar-lebarnya teman-teman ya. Oke, itu bercanda ya tadi ujungnya.
Oke, di sini ada masuk notif pertanyaan di chat aku, di chat kita semua teman-teman. Sembari kita tunggu pertanyaan dari teman-teman, ya kita tunggu ya, karena kita masih ada waktu sangat banyak teman-teman. Pergunakan ini dengan sebaik-baiknya. Aku akan bacakan sebentar. Bentar ya. Ini ada pertanyaan dari, bentar ya, dari NN. Aku akan bacakan semuanya. Aku mau tanya, yang kita lihat pada sekarang ini, sebentar ya. Kenapa orang yang tidak percaya sama Tuhan, non-Kristen ataupun orang-orang Kristen, sebentar teman-teman, ini kehalang nih. Ya. Teman-teman ya. Oke, pertanyaannya aku mau nanya yang kita lihat ya pada saat ini, kenapa orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan atau dalam tanda kurung ya non-Kristen ataupun juga orang Kristen, berarti ada dua ini ya, ada dua pelaku ya, bisa kepada non-Kristen, bisa kepada orang non-Kristen ya yang tidak dekat sama Tuhan, lebih diberkati daripada orang yang diberkati. Jadi pertanyaannya, kenapa orang yang nggak percaya sama Tuhan lebih diberkati dibandingkan orang-orang seperti kita, orang-orang Kristen? Begitu ya pertanyaannya dari Bro NN ya, kurang lebihnya ya, aku tangkap ya. Kalau betul silakan klarifikasi, kalau salah juga bisa di ini ya. Oke, itu pertanyaannya. Aku tidak akan lempar dulu ke pembicara, aku mau lempar kepada teman-teman semua. Yuk kita diskusi. Silakan teman-teman yang mau jawab. Jangan takut salah teman-teman ya, jangan takut salah. Boleh lewat chat juga boleh, nanti aku bacakan chat teman-teman mungkin yang agak malu-malu kalau open mic ya, boleh. Yuk teman-teman, kita bantu pertanyaan dari teman kita. Ini akan sangat membantu ya. Silakan. Oke, ya ini ada konfirmasi. Oke, masih sama ya. Teman-teman silakan. Apa pertanyaan terlalu ini ya, terlalu gampang ya dari teman kita nih. Perlu dipersulit pertanyaannya nih. Ayo teman-teman, apakah pertanyaan teman-teman tadi nangkap? Jadi pertanyaan aku ulang lagi ya. Kenapa orang-orang non-Kristen lebih banyak yang diberkati dibandingkan orang-orang seperti kita, orang-orang Kristen? Silakan. Aku kasih sebebas-bebasnya kepada teman-teman pertanyaan ini untuk menjawab yang teman-teman ketahui ya. Nanti kalau salah pun kita akan saling membantu teman-teman ya, saling melengkapi satu sama lain. Yuk. Wah, aku khawatir nih, jangan-jangan teman-teman fisiknya di Zoom ada ya, tapi jiwanya kemana-mana nih. Hati-hati teman-teman. Ya. Ya. Oke. Apakah ada? Oke, kalau nggak ada ketua yang sudah buka open mic. Silakan Pak Ketua. Nggak ada nih teman-teman, nggak ada yang mau menanggapi. Ya, mungkin nanti Pak Ketua, setelah Pak Ketua nanti. Mungkin dari Pak Ketua dulu mungkin. Oke, silakan. Saya pertama kita samakan ini dulu ya, apa persepsi. Mungkin kebanyakan dari kita beranggapan bahwa sukses itu, keberhasilan itu semata-mata kaya raya, semata-mata jabatannya tinggi, semata-mata punya ini, punya itu gitu ya, serba mewah. Menurut saya pribadi enggak juga, justru banyak yang satu sisi mereka berlimpah harta, tapi belum tentu keluarganya, anak-anaknya baik-baik begitu kan. Apalagi sekarang sudah terbukti banyak ternyata mereka mendapatkan kekayaan itu dengan berbagai menghalalkan segala cara kan begitu. Ya, Alkitab juga bilang iblis juga bisa menyediakan semua. Kalau kita mau menyembah iblis, dia kasih apa aja. Seluruh dunia
dia bisa kasih kan begitu. Tinggal bagaimana kita gitu. Nah terus mengenai pertanyaan tadi, Ripka boleh baca Matius 5 ayat 35 deh, atau Bro Gamaliel. Oke, sebentar Bang ya. Wait ya. Matius 5 ayat 35 Bang ya. 35, 45 ya. Matius 5 ayat 35 Bang ya. Untuk konfirmasi ya. Coba ya. Beginilah firman Tuhan, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. 45 ya, Pak. Itu jadi ada kata-kata ini, Bro, bahwa Tuhan memberikan matahari yang sama kepada semua orang. Oke, betul. 45 Bang ya. 45 ya. Oke, aku bacakan ya. Iya, 45. Beginilah firman 45, ya. Tuhan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Oke, terima kasih. Ya, Tuhan kasih matahari, semua cuaca buat semua orang, baik yang baik, baik yang jahat. Cuma mungkin masalahnya mungkin buat kita sendiri, mungkin kita kurang semangat, kurang gigi gitu. Tadi pembicara menyampaikan mungkin kita sudah cepat menyerah, mungkin kita nggak bersemangat lagi. Itu mungkin satu sisi ya. Tetapi kalau mau dilihat secara umum, kalau saya pikir nggak juga. Seluruh dunia ini yang pegang mayoritas justru anak-anak Tuhan. Kalau teman-teman bisa cari informasi, semua yang pegang mayoritas penemu-penemu kan, dari elektronik, dari mobil semua, termasuk Zoom kita ini, anak-anak Tuhan yang menciptakan, teman-teman. Nah, itu secara global ya, secara umum gitu. Tapi kalau secara khusus atau pribadi, ya mungkin dari kitanya kurang greget, kurang semangat, kurang rajin untuk kita berusaha gitu. Jadi ini menurut saya, jadi ya semua ada tahap-tahap tertentu proses. Mungkin kita sering bilang kan, atau kita sering dengar bahwa proses tidak mengkhianati hasil kan. Mungkin kita sering ucapan itu, tetapi kita nggak sadar begitu kita kena tantangan sedikit, kita kena masalah sedikit, kita langsung mundur. Kita nggak mau ngapa-ngapain lagi, kita nggak mau pelayanan lagi, kita nggak mau bekerja lagi, santai aja lah. Gimana besok, kan begitu. Nah ini jadi menurut saya gitu. Jadi secara pribadi atau secara ruang sempitnya, ya kita mungkin itu tadi, kita kurang rajin. Tapi secara global, enggak teman-teman. Kalau kita mulai hitung dari seluruh dunia yang ada, yang pegang perekonomian, yang pegang teknologi, semua anak-anak Tuhan. Begitu. Demikian kiranya memberkati. Oke, thank you Bang ya. Kita keep teman-teman, nanti kita akan padukan semuanya. Oke, aku boleh minta dari yang kaum Hawa. Setelah itu baru nanti pembicara ya. Untuk nanti jika ada yang ditambahkan atau yang nanti bisa dikasih dilengkapi. Boleh kaum Hawa, setelah itu nanti aku kasih pembicara. Baru aku kembalikan kepada yang bertanya. Silakan. Aku nggak perlu tunjuk teman-teman ya. Tapi kalau nggak ada, aku akan tunjuk. Oke. Yuk, jangan takut salah teman-teman. Di sini nggak ada yang disalahkan. Di sini kita nanti saling mengkoreksi. Ya nanti kita sama-sama. Ini jawabannya. Kita hasil kita bareng-bareng ya. Oke. Yuk kalau nggak ada, berarti aku kasih pembicara teman-teman. Jangan sampai nyesel ya nggak menjawab. Karena jawaban teman-teman itu sangat memberkati nanti, menguatkan bagi yang bertanya maupun teman-teman juga yang sama pertanyaan dengan teman kita yang bertanya. Jadi teman-teman setiap ada pertanyaan dijawab teman-teman. Jangan dilewatkan. Jangan takut salah ya. Atau jangan takut untuk menyampaikan, jangan malu-malu. Kalaupun malu-malu nggak apa-apa, chat aja ke aku, nanti aku akan bacakan jawaban teman-teman ya. Ada?
Hitungan 3, 2, 1. Oke, kalau begitu ada? Yaudah, nggak apa-apa. Nanti next pertanyaan ya. Oke, silakan pembicara. Jika ada yang tambahkan tadi melengkapi dari sebelumnya, dari ketua kita, pertanyaan tadi dari teman kita. Silakan. Oke. Pertanyaan dari Bronus tadi, kenapa orang yang tidak percaya sama Tuhan atau non-Kristen, ataupun orang Kristen yang tidak dekat sama Tuhan lebih diberkati daripada orang yang dekat dengan Tuhan? Teman-teman, seperti tadi yang dibilang sama Pak Ketua ya, kita ini diberikan matahari yang sama gitu, waktu juga diberikan sama gitu kan sama Tuhan, nggak ada yang dipilih-pilih kasih gitu kan, waktunya si A cuman berapa menit, waktunya si B cuman berapa menit gitu, semuanya diberikan sama gitu teman-teman. Tapi di sini dilihat dari perjuangan kita teman-teman, jangan kita hanya bilang kita orang yang percaya sama Tuhan tapi kita nggak mau ngapa-ngapain, kita malas-malasan, kita nggak mau berjuang, kita nggak mau bekerja. Ya gimana mau Tuhan mau memberkati kehidupan kita gitu. Jangan hanya berharap berkat Tuhan, tapi kita nggak mau melakukan apa-apa gitu teman-teman. Jadi di sini untuk kita bisa berhasil, ada tindakan dari kita juga teman-teman. Bagaimana kita mau berjuang, bagaimana ketika kita dalam proses itu kita mau bertahan, kita mau melakukan hal-hal yang membuat kita bisa berhasil gitu teman-teman. Kita nggak menyerah di setiap proses yang kita hadapi begitu teman-teman. Jadi soal diberkati dan tidak diberkati itu bagaimana dari kitanya sendiri. Kalau kitanya nggak mau berjuang ya nggak bisa diberkati. Maksudnya kita juga nggak akan mendapatkan berkat itu teman-teman. Jadi harus ada usaha juga gitu. Nah mungkin juga kenapa mereka lebih diberkati. Nah kadang juga kan ya namanya juga orang dunia gitu kan, mereka belum mengerti, belum mengenal Tuhan, mereka nggak mengerti firman Tuhan. Ya yang mereka lakukan sesuai dengan cara-cara dunia, mereka menghalalkan segala cara untuk mereka bisa sukses, untuk mereka bisa kaya raya, untuk mereka bisa punya yang mereka inginkan gitu dalam kehidupan mereka teman-teman. Sedangkan kita ya dibatasi sesuai dengan firman Tuhan. Cara kita bekerja, cara kita mendapatkan sesuatu itu untuk kita bisa berhasil ya kita harus mengikuti arahannya Tuhan. Seperti itu sih tambahan dari saya. Oke, teman-teman, tadi jadi jawaban dari dua sahabat kita. Jadi semua cara umumnya semua orang itu sama, ya. Hanya saja tadi tinggal caranya bagaimana porsinya ya, untuk tadi bisa mengelola ya. Yang porsi sudah kita terima, tanggung jawab yang sudah kita terima itu bagaimana untuk kita mengaturnya. Kalau aku mau sedikit menambahkan, kita fokusnya kepada ini. Bagaimana sih supaya bagaimana sih apa yang ia kerjakan ya, yang dia kerjakan, setelah itu baru dia berhasil. Fokusnya pada itu, jangan fokusnya untuk perbandingan, untuk oh ya dia berhasil, dia diberkati, dia di ini, kenapa kita tidak begitu. Jadi kita fokusnya apa yang mereka kerjakan supaya mereka berhasil, itu yang perlu kita lihat. Kan banyak kan orang-orang sekarang lagi rame ya, orang-orang kaya ya, tapi yang kaya beneran ya teman-teman ya, bukan kaya sekarang yang ditangkap teman-teman ya. Itu kayaknya cuma sebentar ya teman-teman ya, teman-teman tahu lah ya yang ngikutin berita teman-teman. Nah maksudnya secara umumnya teman-teman lihat kok bagaimana sih si Anu kan bisa diberkati, dia bisa sukses. Tadi kalau kita belajar tadi tentang malam hari ini, bagaimana sih kok dia bisa berhasil. Nah itu yang kita lihat sebagai motivasi. Tapi kalau kita tarik ke firman Tuhan tadi, tetap utamanya itu firman Tuhan, teman-teman. Jadi diberkatinya itu tadi seizinnya Tuhan, tuntunannya Tuhan begitu dalam kita mengalami kunci keberhasilan. Itu ya kurang lebihnya. Aku juga menambahkan tadi sedikit, tetapi yang tadi lebih lengkap dari kedua sahabat kita ya. Oke ya, semoga Bronus ya menjawab ya. Oke, menjawab untuk pertanyaan dari kamu atau teman-teman tadi yang mungkin sama dengan pertanyaan untuk sahabat kita malam hari ini. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan teman-teman yang ingin menyampaikan segala pertanyaannya, silakan. Ya, yang tadi aku katakan, boleh apapun metodenya silakan. Ya, penting pertanyaan.
Bentar, aku mau konfirmasi kepada Bro Satya. Bro Satya, raise hand, ingin bertanya atau apa? Sudah chat kok. Sudah chat? Bentar. Sudah chat, ditunggu tuh, sudah tanya. Bentar ya. Mana nih, dari Bro Satya cuma yang terakhir chatnya ini berita penting dari Satya. Soal tanya yang paling ditunggu-tunggu. Nah, pertanyaannya apa ini dari Bro Satya? Ada di atas lagi, bro. Ada di atas lagi. Oh iya. Biar aja aku yang tulis. Bentar ya. Tenggelam ya chatnya. Ya. Teman-teman sambil nunggu kita. Ini agak susah teman-teman ya, handle-nya. Oke. Pertanyaannya dari Brother Satya ya, sahabat kita dari Bro Satya. Bro, shalom. Atas nama Satya mau tanya soal makna kunci keberhasilan. Itu bisa dikatakan dalam khotbah Mazmur. Oke. Tertulis ayatnya apa saja yang diperbuatnya boleh berhasil dalam pasal dan ayat berapa. Terus intinya apa soal jawabannya secara keberhasilan tapi bisa menghadapi tantangan kah? Oke, teman-teman yang bisa menjawab di Mazmur berapakah? Silakan. Thanks, Kak. Itu saja pertanyaan saya. Thanks. Oke. Teman-teman ada yang menjawab? Ada yang mau jawab? Seperti kebingungan ya, teman-teman ya. Coba Bro Satya boleh baca Mazmur 1 ayat 3. Boleh baca untuk kita semua? Baca apa? Mazmur. Tadi kan Bro Satya kan bilang Mazmur kan? Iya. Ya, boleh. Bro Satya ada Alkitab kan? Sekarang ku memujimu, Allah yang... Sebentar ya, Kak. Udah, aku bacakan ya, nggak apa-apa kalau ini ya. Oke teman-teman, ini ayatnya aku dari Mazmur. Beginilah firman Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, itu kalau dari aku pribadi. Nah, tadi pertanyaannya itu kan ayat tuh, kan? Dan pasal berapa itu dalam Mazmur. Lalu kalau ditanya apa maknanya kalau bicara tentang keberhasilan? Kalau aku pribadi, teman-teman boleh menambahkan nanti, ya, keberhasilan itu adalah orang yang mengikuti, yang mentaati firman Tuhan. Teman-teman kalau baca perhatikan di ayat sebelum-sebelumnya, ayat 1, ayat 2, ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, artinya mentaati firman Tuhan, ya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, orang yang suka-suka gosip, ya, atau lambe tura. Yang kedua, itu mentaati firman Tuhan. Yang kedua adalah orang yang suka duduk dalam hadirat Tuhan, yang suka memuji, menyembah, beribadah kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, ketika melakukan 1 dan 2 tadi, teman-teman, kita akan menghasilkan buah. Buah dari kita, hasil ketaatan, kesetiaan kita kepada Tuhan, dan mentaati firman Tuhan. Berbuah. Ya, makanya dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu adalah buah-buah roh yang kita hasilkan kepada orang-orang di sekitar. Artinya kalau dikaitkan dengan makna keberhasilan, orang yang berhasil adalah orang yang memberikan dampak bagi orang-orang sekitarnya, ya, yang menghasilkan buah. Ya, makanya kan ada perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, jika tidak dia berbuah, tebanglah pohon itu karena tidak menghasilkan buah. Sama halnya dengan kita. Kalau kita nggak berbuah, buat apa kita
ya kan? Kalau kasarnya hidup di dunia ini. Jadi kurang lebih seperti itu, bro. Jadi kalau aku menangkapnya, kalau kunci keberhasilan itu, makna keberhasilan yang dari ini ya, Mazmur 1 ini ya, khususnya ayat 3 ini adalah orang yang menghasilkan buah. Nah, bagaimana menghasilkan buahnya tadi dengan kita melakukan hubungan dengan Tuhan dan tadi mengikuti firman Tuhan. Begitu. Teman-teman ada yang mau menanggapi dari sahabat kita, Bro Satya? Mungkin ada ayat lain teman-teman dalam Mazmur ini ya, selain tadi yang mungkin aku dapat tadi di ayat 3 ya. Di Mazmur 1 ayat 3. Jadi teman-teman ada yang ketemu lagi? Ada? Oh ya. Terima kasih, Kak. Aku ngerti. Oke. Dari pembicara apakah ada tanggapan? Silakan. Ya udah cukup ya. Oke, udah cukup ya. Oke, thank you buat Bro Satya. Semoga menjawab ya. Nanti kalau kurang menjawab bisa tanya lagi nanti ya. Oke. Oh, you're welcome. Oke, thank you buat Bro Satya. Yuk lanjut teman-teman, kita ada masih berapa menit ke depan. Yuk gunakan ini sebaik-baiknya. Tadi pertanyaan kedua, ini udah dua pria nih bertanya. Yuk lanjut, yang perempuan mana nih suaranya nih? Halo bro. Yuk silakan bro. Silakan mau bertanya kah atau apakah? Iya, aku mau tanya. Tadi di poin ketiga, kita harus memperkatakan firman Tuhan. Benar ya? Nah, aku minta penjelasannya, bagaimana sih kunci keberhasilan dengan memperkatakan firman Tuhan? Aku kurang nangkapnya di situ sih. Coba dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari sih. Apa kaitannya kunci keberhasilan dengan memperkatakan firman Tuhan? Karena banyak orang yang berhasil tapi mereka nggak katakan firman Tuhan sih. Aplikasinya gimana sih dalam kita berkatakan firman Tuhan untuk khususnya tadi kepada orang-orang di lingkungan kita nih. Contoh Bro Sipri kepada mungkin bosnya atau mungkin kepada rekan-rekan yang sekerjanya begitu atau sekomunitasnya dan seterusnya. Oke, sebelum aku lempar ke Ibu Kordo ya, ke pembicara kita, teman-teman ada yang mau menjawab? Teman-teman tadi yang menyimak tadi firman Tuhan dari awal sampai akhir. Yuk teman-teman. Sepertinya malu-malu nih. Antara malu-malu atau tadi aku bilang tadi ya, fisiknya depan kamera, tapi jiwanya nggak tahu entah kemana ya. Atau mungkin ada lagi buka puasa ya. Buka puasanya beda jamnya ya. Menanggapi. Ya, oke. Ada yang mau menanggapi? Aku, Kak. Oke, silakan. Nah ini, silakan Kak Jenny. Oke. Tadi pertanyaannya kenapa orang yang berhasil tapi mereka itu tidak memperkatakan firman. Kalau menurut aku sih mungkin mereka tidak memperkatakan firman tapi bisa jadi mereka itu merenungkan firman. Nah, apa yang mereka renungkan itu bisa menjadi motivasi buat mereka untuk berbuat atau bertindak. Jadi bukan perkataan mereka, tapi tindakan mereka yang berbicara begitu. Oke. Aku ulang kembali ya tadi pertanyaannya, ya kan? Sederhananya gimana dalam kita mengaplikasikan firman Tuhan. Jadi tadi yang tadi aku tangkap ya, bukan hanya teori tapi juga praktek nih. Betul ya Bro Sipri ya. Jadi ini kita nih bicara nih tentang firman Tuhan. Lalu ada buahnya yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Oh ya benar nih Bro Sipri nih, anak Tuhan. Karena dia bukan sekedar hanya berbicara, tapi juga dia ada yang dirasakan, impact begitu. Tadi pertanyaannya kurang lebihnya. Gimana Kak Jenny? Oh jadi maksudnya impact dari buah-buah firman yang kita... Sederhananya bagaimana Kak menurut Kak Jenny dalam kita melakukan firman Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar hanya kata-kata, tapi juga ada yang dirasakan lah, kurang lebihnya. Salah satunya yang dialami oleh sahabat-sahabat kita contohnya, atau orang-orang di sekitar kita. Begitu kurang lebihnya. Pertanyaan dari sahabat kita. Kalau menurut saya sih dari cara kehidupan kita ya, kalau misalnya kita berbuah, tindakan kita sehari-hari itu pasti menunjukkan kalau kita tuh berbuah begitu.
kalau kita merenungkan firman. Jadi kayak misalnya orang yang merenungkan firman itu beda sama orang yang tidak merenungkan firman. Contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari, kalau orang yang merenungkan firman itu dalam berkata-kata, pasti dia akan memperkatakan hal yang membangkitkan semangat, bukan hal-hal yang mematahkan semangat. Jadi apa yang dia perkatakan itu tidak melemahkan orang lain, tetapi membangkitkan semangat orang lain. Oke. Berarti tadi salah satunya tadi dalam memotivasi teman-teman sekitar kita tadi, memberikan masukan-masukan yang baik, memberikan semangat. Yuk bro Esra semangat yuk, ya kan. Mungkin Bro Esra contohnya lagi ini ya kan, lagi galau ya kan. Begitu kalau di sekarang ditinggal ayang. Ya, terus semangat bro ya kan, begitu contohnya ya kan, begitu dan seterusnya. Jadi salah satunya tadi dan memberikan semangat, bukan sebaliknya ketika program contohnya lagi galau, rasain lo ya kan, dan seterusnya. Bukan seperti itu, tapi dikasih semangat, jangan takut bro, masih ada lagi yang terbaik buatmu. Itu tadi salah satunya, tadi memberikan semangat kepada teman-teman kita, memberikan buah-buah dengan cara tadi memberikan semangat kepada sahabat-sahabat kita ya, bukan sebaliknya. Oke, tadi itu jawaban dari Kak Jenny. Ada dari teman-teman, setelah itu nanti aku lempar ke pembicara. Ada lagi yang mau menanggapi pertanyaan dari sahabat kita, Bro Sipri? Yuk teman-teman. Oke, thank you buat Kak Alpindo ya, thank you buat sudah join ya. Sampai bertemu di minggu berikutnya. God bless. Oke. Yuk teman-teman, kita balik lagi ke laptop. Teman-teman silakan yang mau menanggapi pertanyaan dari sahabat kita. Apa sudah cukup semuanya tadi dilimpahkan oleh Kak Jenny ya? Atau nanti ke pembicara? Udah ikut aja lah begitu ya kan. Pokoknya jawabannya benar itu begitu, mungkin kan. Ada Ripka, ada Naomi, Maria, Bro Esra yang tadi sudah DM ya, katanya mau jawab bro. Iya bro gitu. Oh bukan ya? Iya bro mau jawab katanya. Ya udah nggak apa-apa. Aku kembalikan kepada pembicara. Gimana pembicara untuk menanggapi? Saya izin menambahkan. Oh ya boleh. Boleh Nah ini dia. Silakan Atin, boleh dong. Pertanyaan dari Bro Sipri kan, ya begini, apa namanya, tentang perkataan firman Tuhan ya. Silakan. Dari pertanyaannya Bro Sipri kan, karena banyak orang yang tidak memperkatakan firman Tuhan, tapi mereka berhasil. Nah, kalau kita lihat dari poin itu ya kita balik lagi kan, kalau kita berbicara tentang keberhasilan, nah contohnya orang yang di luar sana banyak yang kaya, tapi mereka tidak mengenal firman Tuhan ya. Kalau kita berbicara tentang keberhasilan, itu tergantung dari orangnya ya. Kalau dia rajin berarti berhasil. Nah, dari situlah kita anak Tuhan, kalau kita merasa iri sama orang-orang itu ya, meskipun mereka tidak mengandalkan Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, tapi mereka berhasil. Nah, makanya ada firman Tuhan kan yang mengatakan, janganlah iri. Tapi saya tidak tahu ayatnya di mana. Tapi pernah dengar. Ya, tapi poinnya di situ kan keberhasilan. Jadi kita itu meskipun ada yang berhasil karena tidak mengandalkan Tuhan atau tidak pernah baca firman Tuhan, kita jangan pernah iri, tapi ya udah lanjutkan terus meskipun kita belum mencapai apa yang kita rencanakan, yang kita cita-citakan sekarang ya. Mungkin belum waktunya, kita bilang aja. Karena segala sesuatu Tuhan akan atur menurut waktunya. Mungkin itu aja bro, terima kasih. Amin. Oke, nggak apa-apa. Tadi aku coba luruskan ya Bro Aten ya, nggak apa-apa, nggak salah jawabannya. Tadi ada yang bisa diambil tadi ya jawabannya ke pertanyaannya Bro Sipri. Tapi tadi maksud pertanyaan Bro Sipri adalah
tadi bukan bicara tentang, ini bagian dalamnya tadi ya, dalam tema kita, tadi kan bicara poin ketiga adalah memperkatakan firman Tuhan. Nah, pertanyaan tadi Bro Sipri adalah sederhananya bagaimana caranya untuk mengaplikasikan perkataan firman Tuhan itu. Jadi bukan hanya sekedar perkataan, tapi juga ada praktika begitu yang dirasakan oleh teman-teman sekitar kita. Tadi memang kalau tadi ada jawaban dari Aten tadi itu ada bisa dikaitkan ya tadi ya dengan tentang iri hati ya, jangan iri hati begitu ya. Atau mungkin Aten ada lagi tadi yang tadi aku tadi sudah klarifikasi tadi pertanyaan dari Bro Sipri. Tadi fokusnya tadi pertanyaan adalah tadi gimana caranya atau gimana caranya Aten begitu ya dalam Aten menghasilkan buah kepada orang-orang sekitar Aten begitu ya. Aten mungkin ada menanggapi, menambahin lagi? Udah nggak ada sih bro. Oke, nggak apa-apa. Tapi tadi ada jawaban teman-teman tadi ya, yang tadi bisa dikaitkan dengan tadi pertanyaan dari Bro Sipri. Oke, aku kembalikan kepada pembicara. Silakan untuk Kak Susmi untuk menanggapi ya. Jika ada ditambahkan silakan. Ya, untuk pertanyaan dari Bro Sipri ya, di poin yang ketiga tadi, tidak lupa memperkatakan firman Tuhan. Nah, dari pertanyaan Bro Sipri, bagaimana kita bisa mengaplikasikannya itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari ya. Ya, caranya kita harus membaca firman Tuhan dulu. Ketika kita sudah membaca firman Tuhan, kita renungkan itu siang dan malam, dan kita perkatakan firman yang sudah kita baca itu. Dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, apa yang bisa menguatkan kita, yaitu firman Tuhan itu yang kita renungkan, yang akan membangkitkan semangat kita itu untuk kita bisa berhasil gitu. Nah, terus pertanyaan yang selanjutnya dikatakan, kenapa orang-orang yang di luar Tuhan atau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka tetap berhasil sekalipun mereka tidak merenungkan firman Tuhan. Ya, teman-teman, di sini keberhasilan yang dimaksudkan lewat firman Tuhan pada malam hari ini bukan berhasil seperti yang dunia katakan gitu ya teman-teman ya, bukan sesuai dengan versi dunia gitu, tetapi sesuai versinya Tuhan. Kalau versinya Tuhan berarti segala sesuatu yang kita lakukan harus sesuai dengan apa kata firman Tuhan gitu. Kalau tidak sesuai dengan apa kata firman Tuhan, berarti kita belum berhasil gitu teman-teman. Seperti itu sih poin terbesarnya itu firman Tuhan pada malam hari ini berbicara seperti itu teman-teman. Jadi bukan versi dunia tapi versinya Tuhan. Itu aja dari saya. Silakan kepada hostnya. Kira-kira gimana Bro Sipri? Apa tadi sudah menjawab dari jawaban teman-teman tadi? Apa masih bingung? Udah, cukup. Sudah ya, mantap. Iya. Oke. Jangan tantangan lagi Bro ya kalau ada lagi ya. Iya, nggak apa-apa. Thank you ya Bu Kordo dan teman-teman. Jawabannya luar biasa. Mantap. Oke teman-teman, aku kasih kesempatan yang terakhir. Ayo dong, aku mau dari yang perempuan, ladies. Dari tadi pria terus loh. Nanti pas nanti selesai GO yang diberkati pria ya, jangan salahkan nanti yang kaum Hawa ya, karena tadi yang banyak bertanya dari pria begitu ya, dari perempuannya ini padahal banyak perempuan nih begitu. Aku kasih kesempatan terakhir karena waktu kita sangat terbatas teman-teman, kita akan closing dalam GO kita malam hari ini. Silakan, aku kasih kesempatan kepada kaum ladies ya, kaum Hawa, silakan. Yuk teman-teman, jangan sampai nanti keluar GO, tadi aku nyesel tadi mau bertanya, kenapa nggak tanya ya? Nah, ya kan, nanti nyeselnya pas nanti di akhir GO. Jadi sekarang teman-teman ditanyakan, nanti kita semua akan bantu jawab ya teman-teman ya. Kita akan cari jawaban yang kita bareng-bareng kita hasilkan. Ada? Dari Alwina, Galuh mungkin ada? Dari Naomi? Enggak ada, Kak. Enggak ada ya. Oke, yaudah aku kasih ke umum deh. Pria perempuan boleh. Silakan. Terakhir.
Boleh bertanya, boleh sharing juga boleh. Saksian. Yuk. Bro Esa katanya mau bersaksi, Bro. Oke, dia pertanyaan nih. Oke, jadi teman-teman pertanyaan kita akan di closing. Jadi ini sebagai pertanyaan kita yang terakhir. Benar ya. Oh, sorry bro, itu bukan pertanyaan sih. Oh, bukan. Menanggapi pertanyaannya Oh. Fitri. Sorry, enggak sempat ngetik jadi. Oke. Siap. Oke, tadi berarti tambahan bro ya. Oke, siap. Ada teman-teman? Hitungan 10, 3, 2, 1. Gak ada ya, betul ya? Oke, yakin nih. Yakin nih nggak ada yang bertanya nih, nggak ada yang kesaksian nih. Nggak ada yang mau sumbang pujian mungkin. Ya. Yaudah, kalau nggak ada berarti kita akan closing ya, betul ya? Karena aku yakin dan percaya teman-teman semua udah diberkati tadi ya. Diberkati pastinya dengan firman Tuhan dan tadi juga diberkati dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi ya yang sudah bertanya, dan mungkin ada teman-teman juga yang merasakan tadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang teman-teman kita yang tanyakan tadi ya, mungkin ada yang sama, lagi juga kepikiran yang sama begitu ya. Teman-teman, oke, sebelum nanti kita akan menutup GO kita, silakan apakah ada closing statement dari Kak Susmi untuk dalam menutup firman Tuhan malam hari ini, silakan jika ada dalam waktu 1 menit ya atau 30 detik untuk closing statement. Silakan. Oke, teman-teman, dari firman Tuhan malam hari ini, kunci keberhasilan kita yaitu hanya ada di dalam Tuhan ya teman-teman. Kalau kita nggak ikut aturannya Tuhan, pasti kita akan gagal teman-teman. Jadi keempat poin tadi itu, ketika kita lakukan dalam kehidupan kita, ketika kita memiliki hati yang teguh, hati yang mau mengikuti arahannya Tuhan, pasti kita akan berhasil. Ketika kita bertindak hati-hati, kita nggak sembarang gitu teman-teman, tapi kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Pasti Tuhan akan buat kita berhasil teman-teman. Dan di poin yang ketiga tadi, memperkatakan firman Tuhan. Ini sangat penting sekali teman-teman, untuk kita memperkatakan firman Tuhan. Supaya apa? Kita tidak menjadi lemah teman-teman. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, kita itu memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kita semangat untuk meraih apa yang menjadi impian kita, apa yang menjadi kerinduan kita teman-teman. Jadi dan di poin yang keempat tadi, kita tidak kecut hati, kita tidak kecut dan tawar hati teman-teman. Jadi tidak perlu takut gitu, karena apa? Tuhan yang menyertai teman-teman, Tuhan yang menyertai kita semua. Itu aja dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yuk teman-teman, kita beri apresiasi terakhir kepada pembicara kita. Teman-teman boleh kasih reaction love atau apapun, boleh open mic. Yuk teman-teman, yuk. Aku melihat wajah-wajah yang ceria, yang penuh semangat, yang penuh dengan sukacita malam hari ini ya. Oke, sekali lagi intinya kalau teman-teman mau berhasil dalam Tuhan. Ya, caranya gimana? Tadi 4 hal tadi ya, teman-teman. Dengan kita harus kuat, teguh hati, bertindak dengan hati-hati. Bukan ini ya, bukan hati-hati di jalan ya. Itu lagu-lagunya Tulus ya. Ya, jadi bertindak dengan hati-hati. Ustadznya nyanyi, dia tahu lagunya dia ya. Oke, luar biasa. Lalu yang ketiga adalah tidak lupa dalam memperkatakan firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah jangan kecut dan tawar hati. Dengan demikian 4 poin tadi membuat teman-teman berhasil di dalam Tuhan. Versinya Tuhan. Titik. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, kita akan meng-closing untuk GO kita malam hari ini. Ada beberapa pengumuman. Teman-teman jangan keluar dulu, tetap stay tune di dalam Zoom ini. Jangan keluar dulu teman-teman ya. Karena ada pepatah, orang sabar disayang Tuhan ya. Tuhan. Itu dia, pintar nih Persatya nih, pasti ikut sekolah minggu nih. Oke.
Betul tanggapan. Thank you buat pembicara kita. Thank you buat untuk yang bertugas WL, worship leader, Bro Aten dan Bro Ijin. Dan thank you untuk sebanyak-banyaknya kepada kita semua yang sudah hadir malam hari ini. Teman-teman luar biasa, sudah meluangkan waktunya, sudah untuk taat dari awal sampai akhir dalam mendengarkan firman Tuhan. Bahkan tadi pertanyaan-pertanyaan dari kita semua, dari teman-teman semua, kiranya memberkati kita semua, teman-teman. Dan nanti kita akan berjumpa kembali dalam GO kita, teman-teman. Nanti tetap untuk memfollow up teman-teman sosial media kita. Teman-teman yang punya Instagram, silakan memfollow Instagram Breakthrough Community @breakthrough-community, teman-teman ya. Dan teman-teman yang mau nge-tag Breakthrough Community sangat boleh. Ya, contoh malam hari ini teman-teman GO, teman-teman mungkin tadi diberkati oleh firman Tuhan, atau tadi pujian, atau tadi pertanyaan-pertanyaan, teman-teman boleh tulis captionnya dan boleh tag. Nanti kita akan repost kembali di Instastory kita, Breakthrough Community. Teman-teman yang punya Facebook, teman-teman bisa meng-add Facebook kita. Nanti akan diterima pertemanannya. Dan teman-teman yang punya YouTube, teman-teman silakan. Kita ada akun YouTube yaitu Breakthrough Community Official. Dan video ini, tayangan ulang ini nanti akan di-upload di channel kita. Oke, dan teman-teman, dan yang terakhir, tapi sebelum yang terakhir, apakah ada dari pengurus, dari quorum, dari ketua? Aku kasih kesempatan. Ya, shalom. Silakan Pak Ketua. Ya, hanya ingin menyampaikan sekali lagi atas nama pengurus dan teman-teman BC, terima kasih buat semua yang sudah hadir malam hari ini. Puji Tuhan, kita boleh mengadakan gathering online kembali, dan terima kasih buat pembicara kita, hambanya Saudari Susmi, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, buat poin-poinnya, semua yang sudah melayani, Bro Aten, juga Bro Gama sebagai host kita malam ini, semua yang sudah bertanya dan menanggapi, biarlah lewat gathering ini kita kembali dikuatkan, kita kembali diingatkan, kita belajar bersama sebagai anak-anak Tuhan, ya di tengah-tengah proses yang ada, kita tetap untuk saling menguatkan, kita saling mengenang kebenaran firman Tuhan, dan tentunya ya kita praktekkan gitu. Apa yang kita imani, kita percayai, kita juga lakukan gitu. Karena kan iman tanpa perbuatan mati. Jadi mari sama-sama kita bertumbuh dan tetap semangat. Salam sehat, kita ketemu lagi di gathering online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you untuk Pak Ketua, untuk Bang Arwin. Ada lagi dari pengurus mau menyampaikan? Teman-teman sambil menunggu pengumuman, teman-teman yang mau topangan doa, boleh tulis di chat. Ya teman-teman, sambil nanti kita akan tunggu pengumuman, nanti kita akan closing dan kita akan doakan bersama-sama ya. Tadi yang baru masuk tuh dari Bro Setia tadi ya. Tadi buat adiknya begitu ya, yang sudah mendapatkan ini ya, akta baptisan ya begitu ya, yang sudah lahir baru, puji Tuhan ya. Nanti kita akan doakan untuk terus semakin nanti bertumbuh ya. Ya imannya begitu ya, semakin bertumbuh. Oke, teman-teman, apakah ada pengurus? Oke, ya, mungkin tidak ada ya. Teman-teman, sebagai pengumuman terakhir, ya, Bro Setia. Jangan lupa, Pasca untuk Breakthrough Community itu bulan ini ditunggu. Siap, betul. Bro Setia ini luar biasa. Oke, ya ini akan aku sampaikan. Oke, luar biasa Bro Setia tahu ya, yang aku mau sampaikan ya ke depannya ya. Oke, luar biasa. Oke, tadi yang udah mulai disinggung oleh Bro Setia itu benar ya. Ini pengumuman terakhir teman-teman. Nanti kita akan adakan event yang ditunggu-tunggu pastinya oleh kita semua. Apa itu? Pasca ya.
Meskipun kemarin mungkin udah bilang, oh udah lewat bro. Ya, bagi kita semua nggak ada yang lewat ya. Semua kita mengingati itu hari kematian, kebangkitan itu adalah setiap hari. Ya, mengingat cinta kasih Tuhan bagi kita semua. Teman-teman, nanti kita akan selenggarakan pada 30 April 2022, yaitu hari Sabtu, jam 1 siang. Dan teman-teman perlu perhatikan, teman-teman nih yang di Jakarta, khususnya di Jakarta Utara, nanti itu besok akan kita share di media, teman-teman, flyer dan registrasi ya atau JPOM, teman-teman. Jadi itu nanti buat validasi data, teman-teman akan masuk dan nanti akan didata di hari H ya. Nanti pada saat nanti diminta oleh tim Asyir. Teman-teman khusus yang mau ikut di Jakarta, Jakarta Utara, teman-teman nanti bisa itu nanti flyernya akan di-share besok, teman-teman lokasinya di Jakarta Utara, tepatnya di Sunter ya, secara onsite bagi teman-teman yang onsite. Tapi kita akan menggunakan prokes teman-teman ya, prokes. Dan gimana bagi yang di luar Brogama? Jangan khawatir teman-teman. Ya, jangan takut, kita akan sediakan melalui live streaming. Ya, live streaming melalui media Facebook. Ya, teman-teman tadi makanya teman-teman yang sudah berteman, nanti mungkin kita akan buat publik kali ya. Ya, buat publik jadi bisa ditonton untuk semua teman-teman, khususnya yang di luar Jakarta ya, atau yang nggak bisa join teman-teman ya. Nanti kita akan selenggarakan melalui live streaming. Jadi teman-teman sekali lagi, kita akan menyelenggarakan pasca secara hybrid, onsite dan juga online di tanggal 30 April 2022 jam 1 sampai dengan selesai. Dan teman-teman pastikan karena di sana ada keseruan-keseruan luar biasa, firman Tuhan, pujian penyembahan, dan nanti ada satu lagi apa itu? Pokoknya tunggu aja nanti ya, karena aku akan beberkan semuanya ya. Yang tahu hanya pengurus ya. Oke, itu saja pengumuman dari kami dari Back to Community, kiranya bisa untuk teman-teman tetap semangat dan nanti bisa kita berjumpa lagi dalam pertemuan-pertemuan kita berikutnya dalam online ataupun dalam offline. Oke, kita akan menutup. Apakah ada lagi topangan doa dari teman-teman? Kalau nggak ada, kita akan closing. Oke. Katanya hybrid bulan ini tanggal dan jam berapa? Oke. Lupa. Tanggal 30 April 2022 jam 1 siang. Oke. Itu ya, Rosatia ya, udah diingat ya. Oke. Oh, hybrid onsite online. Tapi kalau online pakai Zoom atau YouTube? Oke. Lupa lagi. Sekali lagi ya teman-teman, aku ulang ya. Jadi kita menyelenggarakan hybrid. Hybrid itu adalah dua yang kita selenggarakan. Yang teman-teman Jakarta bisa lewat onsite, tapi dengan catatan harus regis. Nanti kita akan share JPOM-nya, link-nya. Dan yang di luar, yang tidak di Jakarta atau Jabodetabek, itu melalui live streaming, melalui apakah? Facebook. Ya, Facebook ya, jangan yang lain ya. Di IG ataupun YouTube ya, kita nggak ada di situ ya. Jadi sekali lagi, di Facebook ataupun di Twitter ya teman-teman ya. Nggak ada di Twitter ataupun di Pet atau di Line ya. Oke, itu ya, Pusatya ya, sudah ya. Oke, mantap. Oke. Prokes enggak? Tapi prokes kah? Bisa Prokes. bawa syarat kartu vaksin atau yang lain? Boleh. Ya, pokoknya sehat dan juga prokes, itu saja. Oke ya, Pusatya ya. Oke, teman-teman. Siap. Oke. Jangan lupa ulang tahun aku. Nanti kita akan doakan. Kapan bro ulang tahunnya? 2 Mei. 2 Mei. Oke, siap. Nanti kita akan doakan. Oke, Tapi kita akan closing ya. Iya, tapi masih lama. Siap. Nanti kita akan tenang aja untuk Rosatia aman. Nanti kalau perlu nanti aku buat nih di HP-ku nanti di catatanku nanti ulang tahun Rosatia 2 Mei 2022. Aku mulai dari jam 4 subuh. Begitu ya, tenang aja. Insya Allah. Oke ya, Rosatia ya. Karena kita akan closing untuk Geo kita. Thank you ya. Selalu semangat, selalu ceria dalam ikut Geo kita malam hari ini. Oke, tadi ada 2 topangan doa. Sebentar ya. Teman-teman ya. Oke, ini dari Kak Jenny yang ini ya. Ayahnya sedang sakit yang kita akan doakan. Jadi ada topangan doa
dari Bro Satya untuk adiknya, dan juga dari Kak Jenny untuk ayahnya yang sakit. Oke, aku boleh minta dengan hormat untuk dengan boleh Pak Ketua deh, nggak apa-apa. Ketua ya, ketua kita untuk mendoakan kita tadi ya, Bang Arwin tadi ya, pokok doa khususnya buat tadi Bro Satya untuk adiknya yang sudah lahir baru, dan juga tadi untuk ayahnya Kak Jenny ya yang sedang sakit ya, kita doakan segera lekas sembuh. Oke, silakan Bang Arwin. Boleh tahu kan adik saya namanya Vero. Oke, namanya adik Vero ya Bang Arwin ya tadi, dari adiknya Bro Satya. Oke, silakan Bang Arwin. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih pada malam hari ini, kembali kami boleh bertemu lewat gathering online malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca, kami dengar bersama, dan kami terima pada malam hari ini. Itu boleh menjadi kekuatan, kami boleh diingatkan untuk kami boleh mencapai keberhasilan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, berkati semua yang sudah melayani, mengambil bagian, dan semua yang sudah hadir pada malam hari ini Tuhan. Apapun segala yang dihadapi, masalah, tantangan, biarlah Tuhan senantiasa campur tangan, Tuhan sendiri yang menolong, memampukan setiap kami, semua sahabat-sahabat BC pada malam hari ini. Dan kami mau berdoa secara khusus juga buat rekan kami, sahabat kami, Bro Satya, untuk adiknya yang dimana Tuhan juga akan setiap apa yang dialami, apa yang sedang dihadapi Tuhan, adik daripada Bro Satya, Saudari Vero, kiranya damai sejahtera daripada Tuhan kita melingkupi daripada Saudari Vero, adiknya Bro Satya, dan keluarga besarnya Tuhan. Tuhan berkati setiap usaha, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, apapun Tuhan. Tuhan yang memberkati keluarga besar daripada teman kami Bro Satya ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan pada malam ini buat ayah daripada sahabat kami, Saudari Jenny Tuhan, di mana sedang mengalami sakit, kelemahan tubuh. Kami tidak tahu apa yang sedang dialami saat ini, tapi pada saat ini Tuhan kami bersatu hati, kami minta akan kuasa Tuhan, kiranya kesembuhan, pemulihan boleh terjadi atas ayah daripada teman kami ini, Saudari Jenny, yang sedang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Biarlah tetap damai sejahtera daripada Tuhan, melingkupi akan ayahnya, juga keluarga besarnya Tuhan. Tuhan, setiap pengobatan yang dilakukan, kiranya Tuhan juga campur tangan, Tuhan berkati setiap kebutuhan juga yang diperlukan, Tuhan cukupkan semuanya Tuhan. Kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan pengasihan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami akan menutup gathering online kami. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya, istirahat malam kami, aktivitas kami, apapun Tuhan, biarlah semua ada dalam perlindungan kasih Tuhan. Dan kami boleh bertemu di gathering online kami minggu depan dengan tidak kurang suatu apa, dengan pembicara dan tema-tema yang baru Tuhan. Dan kami boleh menerima akan setiap berkat-berkat Tuhan. Kami tutup Tuhan akan gathering online kami malam hari ini. Terima kasih, terpuji nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin.